Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abisar Dansa Fahmi dengan NRP 042. Di sini saya akan mengampilkan yaitu berupa project 1 control system di saya. Oke, lalu di project sini ada 1A dan 1B. Jadi penjelasannya ada di sini. Jadi untuk project 1A itu merupakan sebuah microcontroller yang digunakan sebagai smart sensor yang mengirim informasi melalui WARD. Microcontroller tersebut melakukan akuisisi data analog dari 3 buah sensor, yaitu sensor suhu, kelembapan, dan RPM motor. Sensor tersebut mempunyai range sebagai berikut. Sensor suhu memiliki 0 sampai 200 derajat Celcius, untuk kelembapan 0 sampai 100%, dan untuk RPM yaitu 0 sampai 5000 RPM. Sensor tersebut mewakili potensi dan diteruskan ke ADC 10 bit dari AVR dan seperti itu. Untuk gambarnya untuk project 1A seperti ini. Jadi di sini projectnya kan ada 2. Nah, di sini untuk yang 1B-nya yaitu merupakan smart sensor pada project 1 dikembangkan juga agar mendapatkan output untuk SPI. Dalam hal ini smart sensor bertindak sebagai slave SPI yang melakukan pengukuran data dengan master. Pada master, setelah data diterima, maka data tersebut akan dikirim oleh master ke UART dan ditampilkan hasilnya. Jadi di sini kan ada 2, saya diambil salah satu, maka saya akan mengambil yang 1A di sini. Jadi untuk keperluannya yaitu sebuah potensi 3 buah, Arduino Mega 1 buah, breadboard 1, kabel jumper butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 buah, laptop pribadi, software Visual Visual Studio 2019 untuk GUI-nya, software Visual Studio Code untuk program AVR-nya, dan software Paint untuk desain tempatnya. Oke, untuk progresnya itu mencari referensi pada hari awal, lalu hari kedua 3 mendesain rangkaian freezing dan membeli hardware gua, hari keempat dan selanjutnya untuk GUI software 2019. Lalu setelah ujian itu membuat program AVR menggunakan referensi dan merancang mendapat project. Untuk dasar rangkaiannya seperti ini. Di sini ada A, B, C, A, B, C. Untuk keterangannya, untuk ini yang suhu, lalu ini yang B ini kelembapan, dan C RPM. Dan seperti ini. Jadi seperti ini. Untuk merah ini merupakan untuk sumber tegangannya yaitu 5 volt, dan untuk yang hitam ini GND. Lalu untuk yang warna-warni ini, untuk yang suhu yang kuning ini akan nyambung ke port R0, untuk hijau ke A1, dan yang oranye untuk ke A2. Oke, lalu dilanjut. Saya lupa kalau ada mode ini. Alat diagram seperti nanti kita start, maka pada awal nanti potensio akan diputar-putar, yaitu itu merupakan proses pengambilan data pada tiap-tiap potensio. Nanti data tersebut akan dikirim ke AVR dan terima ke dalam AVR. Nanti dari AVR data tersebut akan diolah oleh program ADC, akan diubah nantinya. Nanti data tersebut akan dikirim ke dalam GUI dan diolah kembali data tersebut dan akan diolah kembali, data akan tampil ke dalam GUI lalu stop. Nah, di bagian ini itu pada diolah menggunakan program ADC, yaitu analog digital converter, yang berupa data analog akan diubah menjadi ke data digital yang akan ditampilkan ke dalam GUI nanti. Oke, selanjutnya untuk penjelasan programnya. Di sini untuk program AVR-nya yang awal di sini stack include menggunakan AVR IO, anti delay, AVR interrupt, dan Arduino. Sebentar. Di sini pada bagian ini Win16_T merupakan deklarasi untuk data sektor yang mana nanti akan tersambung pada GUI-nya, yaitu ada data sensor 1, data sensor 2, dan data sensor 3. Di sini kenapa nilainya seperti ini, agar dapat menyesuaikan dengan nilai yang diinginkan nantinya. Karena kalau kita hanya menggunakan 0 atau tidak kita masukkan saja, atau kan hanya menggunakan ADC write, nanti dia akan nilainya berubah atau tidak sama atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini ada case 0 XC0, C0, C1, C2. Di sini merupakan untuk untuk program pada tiap-tiap sensor yang kita gunakan.
Nah, sensor 1 itu suhu, 2 itu kelembapan, dan yang ketiga ini untuk yang RPM nanti. Saya itu tadi Atmos 0x J0 break default break ADS3 dengan delay yang kita gunakan itu 100. Nah, di sini merupakan program ADC-nya seperti yang dijelaskan kemarin-kemarin dengan di sini serial begin 9600 lalu for while 1 loop forever. Nanti akan ngeloop datanya. Seperti itu. Oke. Untuk tampilan GUI-nya seperti ini. Setting seperti ini, nanti ada pilihan comport, baud rate, tombol clock, correct dan close. Tampilan seperti ini nanti ketika tunjukkan seperti bagaimana hasilnya. Untuk desain wadahnya seperti ini. Jadi rencananya dulu saya ingin menggunakan LCD, tapi karena LCD saya rusak jadi saya angan-angan saja. Jadi nanti kalau misalnya LCD saya bisa, nanti LCD taruh sini. Jadi untuk gambarannya GUI-nya di sini, lalu di sini penempatannya, di sini untuk whiteboard dan potensio, di sini Arduino-nya yang mana nanti kabel jumpernya akan disambungkan ke sini nanti. Jadi ada penempatannya sendiri. Seperti itu. Dilanjut pada percobaan pada aplikasinya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini sebentar. Untuk penjelasan program dari form 1 sendiri seperti ini. Mohon maaf responding karena kita menggunakan dua program berat, yaitu Visual Studio 2019 dan OBS, yang mana nanti akan crash kalau tidak menguntungkan. Maka kita bismillah saja, moga-moga tidak nge-crash atau videonya yang kepotong. Masih aman. Oke, di sini space-nya itu GUI project 1, GUI project sama foldernya. Oke, dilanjut lagi untuk di sini serial data in, untuk data inputnya nanti S-byte, yaitu index of A, index of B, index of C, string data sensor 1, data sensor 2, data sensor 3. Di sini merupakan untuk dimana data yang kita gunakan tadi untuk bisa terkonek dengan program AVR yang kita buat tadi. Yaitu di sini ada void from 1, yaitu ada button 1 true dan button 2 false. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2. Di sini undangannya untuk bagian sini. Ini namanya kelompok 1, dan ini kelompok 2. Nanti kita start, saat kita start nanti akan muncul tulisan pilih di sini. Dan true false-nya nanti gunanya untuk on off-nya tadi yang di bagian sininya. Ini button 1, button 2, ini ada precursor-nya. Oke, untuk private compose down, di sini string port list, serial port, dot port name, compose clear. Ini untuk koneksinya nanti buat compose satunya. Itu dan di sini dilanjut dengan private void button 1. Ini kenapa saya menggunakan try catch, nanti di sini ketika akan mencegah terjadinya error saat kita lupa memasukkan bagian comport atau baud rate-nya, sehingga kalau misalnya kita tidak masukkan ini, nanti dia akan error dan program akan berhenti. Makanya kita gunakan ini. Nanti trial serial port name-nya compose text 1, serial port baud rate-nya, convert to win 32, compose 2-nya nanti serial open. Nanti kita ada buttonnya, button 1 itu ketika button 1 false, button 2 true. Untuk errornya nanti akan muncul message box-nya ketika ada error. Kalau tidak ada maka tidak akan muncul. Oke, untuk button ini program button 2-nya, button 1 true, button 2 enak false. Nanti ada saya tunjukkan nanti. Oke, private void form 1, form closing. Ini untuk disilang nanti ketika apabila untuk saat kita close nanti apakah ada muncul error atau tidak. Jika ada muncul error maka akan muncul message box-nya nanti. Ketika tidak maka akan langsung tertutup. Ini yang langsung kita silang tanpa kita close koneksi dari port comport ya. Oke, dilanjut dengan serial port data received. Untuk try serial data in data read line, ini untuk membaca dari program yang telah kita minta tadinya. Ini dilanjut dengan proses void data, proses datanya nanti. Nah, di sini fungsi tadi index of A itu untuk convert to S byte serial data in index of A.
BC nanti ini untuk ini untuk perhitungannya nanti data sensor 1 yaitu tadi suhu, kelembapan, dan RPM motor tadi. Ini di bagian sini ini nanti akan terbacanya fungsinya dari itu. Ini rumusnya di bagian sini, ini rumus, dan ini untuk keterangannya nanti seperti itu. Nah, di sini kenapa ada teks pos 1 dot test data sensor ini di bagian untuk bagian bawahnya sini. Nanti akan muncul tulisannya nanti ketika diminta. Oke. Sebentar, ada gangguan. Nah, ini vertical progress bar 1 file convert into data sensor. Nanti ini pada program bagian bawah ini untuk menggerakkan dari animasi ini. Nanti kalau kita putar potensinya ke kanan atau ke kiri, nanti dia akan naik atau turun seperti itu. Oke, kita langsung saja programnya. Kita cek OBS-nya dulu apakah aman. Oh, tidak. Semoga tidak terpotong videonya. Oke, kita klik start saja. Semoga aman OBS-nya. Kalau tidak aman, kita akan menggunakan HP saja untuk merekamnya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, tadi saya pause dulu karena takut videonya kepotong, makanya saya pause dulu. Nah, di sini kita minimize dulu, minimize semuanya biar aman. Oke, jika sudah, saya takut ini kepotong videonya. Nah, di sini kan tadi kan seperti tidak. Bentar, laptop saya agak gila. sebentar. Oke, di sini kita close dulu. Nggak apa-apa, ini nggak ada masalah. Oke, kita ini kenapa saya menggunakan COM 9, karena COM 9 merupakan koneksi dari APR ke komputernya, yaitu kita menggunakan COM 9, maka di sini komportnya saya menggunakan COM 9. Untuk baud rate-nya sendiri kita menggunakan 9600. Kenapa tidak lain? Karena takutnya tidak bisa berjalan programnya, karena di program APR-nya kita menggunakan serial baud rate-nya 9600. Oke, kita pilih, lalu kita klik connect. Jika sudah, ini sudah terkonek semua, kita nyalakan kamera api juga nanti. Untuk videonya saya akan gabungkan nanti. Oke, untuk rangkaiannya seperti ini. Kita coba putar ke kanan, apakah akan menaik ya. Bisa dilihat animasi pada GUI-nya juga ikut menaik. Kita putar lagi sampai max, apakah bisa. Oke, dan di sini menunjukkan bahwa suhunya sampai 200 derajat, dan pada animasinya juga sampai 200 derajat. Oke, kita turunkan kembali agar tidak mengganggu program yang lain. Kita putar ke kiri. Maaf ada gangguan. Oke, maaf ada delay, karena delay yang kita gunakan yaitu 100, makanya agak kerasa, dan karena delay dari software yang kita dari device yang saya gunakan, maka semuanya akan jadi terasa karena kita menggunakan OBS merekamnya, jadi sangat terasa. Oke, pada kelembapan kita putar ke kanan dan kita lihat hasilnya. Ini saya putar ke kanan juga, dan kita lihat di sini ada GUI menunjukkan bahwa kelembapannya mengikuti dari putaran yang saya gunakan. Apakah bisa mencapai 100%? Kita lihat. Dan seperti yang kita lihat semua, bahwa kelembapannya bisa mencapai 100%. Kita turunkan lagi agar tidak mengganggu program yang lain. Oke, sudah menjadi 0. Untuk yang terakhir RPM sampai 5000. Kita lihat. Kita masukkan sedikit datanya. Oke,
Ini saya tidak masukkan keseluruhan dulu untuk melihat apakah datanya bisa masuk atau tidak. Dan seperti yang kita lihat, data tersebut sudah masuk. Oke, kita putar lagi sampai max-nya yaitu 5000. Apakah bisa? Oh, ternyata bisa. Data tersebut bisa mencapai 5000 rpm, dan pada animasinya juga menunjukkan bahwa mencapai 5000 rpm. Oke, kita nolkan kembali. Apakah bisa? Maaf ada delay, karena delaynya kita gunakan 100 dan karena delay dari device sudah menggunakan. Oke, dan UI sudah mencapai 0. Kita lanjut lagi untuk keseluruhannya, apakah bisa. Kita masukkan data terserah seperti apa tampilannya kira-kira. Oke, secara keseluruhan semuanya bisa tampil, tidak ada masalah. Hanya masalahnya pada delay karena device-nya juga. Oke, berarti dapat kita simpulkan bahwa program Maker saya bisa saya gunakan. Oke, sekian dari video saya. Untuk tidak gunakan lagi, kita nolkan saja. Oke, sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan apabila ada lag atau video yang terpotong mohon maafkan saya. Nanti akan saya masukkan videonya lagi. Stay tune. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.